Curhat istri debt kolektor saat suami dianiaya oknum Polri, "Bapak mau bunuh saya." Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2024 terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum Polri berinisial Aibtu FN di kawasan parkiran salah satu mal di kawasan Jalan Angkatan 45, Palembang. Akibat perbuatan oknum Polri di wilayah hukum Polda Sumsel itu, dua korban yang berstatuskan debt kolektor menderita luka parah. Terlihat jelas raut wajah kesedihan di wajah DS dan istrinya selama diwawancarai wakil pemimpin redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, Prawira Maulana, pada Rabu tanggal 3 April tahun 2024. DS memastikan, ia sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku saat menagih kredit macet ke Aibtu FN. Sebelum menemui korban, DS bersama 9 rekannya sudah mengantongi surat tugas. Selain itu, ia juga memiliki berbagai catatan perihal kredit macet mobil yang dikendarai Aibtu FN. Namun, setiba di lokasi, DS dan seorang rekannya berinisial R malah dianiaya Aibtu FN. Senjata api sempat ditembakkan FN ke R. Ditengarai tidak ada peluru, R lalu berupaya merebut senjata api tersebut. Akan tetapi, saat terjadi perebutan, malah mengenai kening R. DS lalu dikejar oleh FN dan dihantam senjata tajam oleh FN. Meski sempat ditangkis, tetapi tangan kiri DS tak luput dari tikaman FN berkali-kali. "Bapak mau bunuh saya," kenang Dedi saat Aibtu FN menganiaya dirinya memakai senjata tajam. Terpisah, istri DS mengatakan cukup banyak efek buruk yang terjadi pada keluarganya pasca kejadian ini. Suaminya menderita luka parah di tangan kiri dan tidak menutup kemungkinan cacat permanen. Padahal, selama ini, D adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Anak-anak mereka juga kini trauma hingga tak mau sekolah. Sebab, baik teman maupun guru sudah mengetahui peristiwa yang memang sempat viral di media sosial ini. Sementara itu, Mualimin selaku kuasa hukum menilai perbuatan FN sudah termasuk percobaan pembunuhan. Ia menegaskan, DS bukan debt kolektor abal-abal karena saat ke lokasi membawa surat tugas. DS bersama 9 rekannya juga memiliki sertifikat yang terverifikasi dari OJK. Jadi, kalau mereka lapor balik, kita bingung pidananya itu ada di mana, kata Mualimin. Disinggung FN membela diri, Mualimin memastikan, kliennya dan rekan-rekannya saat kejadian sudah terlebih dahulu mencoba bernegosiasi. Sebelumnya, Desrumiati 44 selaku istri Aibtu FN mengatakan suaminya berbuat demikian karena merasa di bawah ancaman. Kuasa hukum Aibtu FN, Rizal Syamsul, mengatakan ada dugaan penculikan anak, pencurian dan kekerasan saat kejadian. "Sebab anak-anak klien kami masih trauma, dan berharap penyidik bisa membuktikan 12 orang itu menjadi tersangka," ujarnya saat diwawancara Wapimret Prawira Maulana, Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024.